Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, perkenalkan nama saya Desi Fozia Hasibuan dari kelas 11 IPA 1 UPT SMA Negeri 5 Bone. Di sini saya akan menjelaskan beberapa peristiwa-peristiwa penting yang terjadi dari tahun 1941 hingga tahun 1945, yang mana pada tahun itu ada banyak sekali peristiwa bersejarah yang terjadi sebelum diproklamasikannya kemerdekaan Indonesia. Berawal dari tanggal 7 Desember tahun 1941, untuk pertama kalinya terjadi Perang Asia Pasifik, dan pada saat itu Jepang melakukan penyerangan terhadap pangkalan Angkatan Laut Amerika Serikat di Pearl Harbor, Hawaii. Selanjutnya, untuk pertama kalinya Jepang memasuki Indonesia dan berhasil menduduki kota Tarakan pada tanggal 11 Januari 1942. Dilanjutkan pada tanggal 24 Januari tahun 1942, Jepang berhasil menduduki kota Balikpapan. Selanjutnya pada tanggal 29 Januari 1942, Jepang berhasil menduduki kota Pontianak. Selanjutnya pada tanggal 3 Februari tahun 1942, Jepang menduduki kota Samarinda. Dilanjutkan pada tanggal 10 Februari tahun 1942, Jepang berhasil menduduki kota Banjarmasin. Selanjutnya pada tanggal 1 Maret 1942, Jepang berhasil menduduki dan menguasai kota Banten. Dilanjutkan pada tanggal 5 Maret tahun 1942, Jepang berhasil menduduki Batavia. Selanjutnya kita akan beralih pada tahun 1944, yang mana pada tahun itu Amerika Serikat melakukan serangan balik terhadap pangkalan Angkatan Laut Jepang di Kwajalein, Kepulauan Marshall. Serangan ini merupakan serangan balas dendam yang dilakukan Amerika Serikat kepada Jepang, karena pada saat tahun 1941 Jepang melakukan pula penyerangan terhadap Amerika Serikat di Pearl Harbor, Hawaii. Selanjutnya Jepang mentampakkan tanda-tanda kekalahannya. Namun untuk bisa tetap mempertahankan posisinya di Perang Timur Asia Raya, Jepang memiliki semboyan Hakuichiu dan gerakan 3A, yang mana semboyan ini berarti semangat Jepang untuk menyatukan negara-negara di dunia menjadi satu keluarga dan Jepang sebagai pemimpinnya. Selanjutnya, langkah yang dilakukan Jepang untuk mempertahankan posisinya di Perang Timur Asia Raya yaitu mencari pasukan untuk bisa mempertahankan dan membantu posisinya pada saat itu melawan sekutu. Jepang mencari negara-negara yang membutuhkan bantuannya, seperti Indonesia pada saat itu yang masih dalam belenggu penjajahan Belanda. Jepang mencoba menarik hati rakyat Indonesia dengan menawarkan janji kemerdekaan pada tanggal 7 September tahun 1944. Lalu bagaimana cara Jepang merealisasikan kemerdekaan tersebut kepada rakyat Indonesia, yaitu pada tanggal 1 Maret tahun 1945, Seiko Shikikan Makichi Harada membentuk Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau Dokuritsu Jomiko Sakai, yang pada saat itu diketuai oleh Dr. KRT Rajiman Weddiodiningrat. BPUPKI sendiri mengalami 2 kali sidang, yaitu pada sidang pertama dibahas tentang dasar negara yang terjadi pada tanggal 29 Mei sampai dengan 1 Juni 1945. Ada 3 pelopor yang mengemukakan pendapatnya terhadap dasar-dasar negara, yaitu pada tanggal 29 Mei tahun 1945, Mr. Muhammad Yamin mengemukakan pendapatnya, yaitu pada poin pertama sampai poin kelima, peri kebangsaan, peri kemanusiaan, peri ketuhanan, peri kerakyatan, dan kesejahteraan rakyat. Selanjutnya pada tanggal 31 Mei tahun 1945, Mr. Supomo mengemukakan pendapatnya, yaitu persatuan, kekeluargaan, keseimbangan lahir dan batin, musyawarah, dan keadilan sosial. Mr. Supomo merupakan satu-satunya dari ketiga pencetus dasar negara yang mengemukakan keadilan sosial untuk dijadikan sebagai dasar negara. Selanjutnya pada tanggal 1 Juni tahun 1945, Insinyur Soekarno mengemukakan pendapatnya pada poin pertama, yaitu peri kebangsaan atau nasionalisme, poin kedua yaitu peri kemanusiaan atau internasionalisme, pada poin ketiga yaitu mufakat atau demokrasi, pada poin keempat yaitu kesejahteraan sosial, dan pada poin kelima adalah ketuhanan yang Maha Esa. Selanjutnya kita akan beralih pada sidang kedua BPUPKI pada tanggal 10 hingga 14 Juli tahun 1945, yang mana pada sidang kedua ini dibahas tentang rancangan Undang-Undang Dasar beserta pembukaannya, bentuk negara, wilayah negara, pernyataan kemerdekaan, dan kewarganegaraan Indonesia. Selanjutnya, setelah dianggap menyelesaikan tugasnya dengan baik, BPUPKI sendiri dibubarkan pada tanggal 7 Agustus tahun 1945 dan bersamaan dengan dibentuknya PPKI atau Dokuritsu Jumdingkai yang pada saat itu diketuai oleh Insinyur Soekarno. Namun, sehari sebelum dibubarkannya BPUPKI, pada tanggal 6 Agustus tahun 1945 terjadi ledakan bom atom di kota Hiroshima, Jepang. Selanjutnya, ledakan kedua terjadi pada tanggal 9 Agustus 1945 di kota Nagasaki.
Kedua kota tersebut merupakan pusat pemerintahan Jepang, sehingga setelah terjadinya peledakan bom tersebut ada 6 peristiwa penting. Yang pertama yaitu pada tanggal 15 Agustus tahun 1945, Jepang menyerah tanpa syarat kepada sekutu. Selanjutnya pada peristiwa kedua, berita penyerahan diri Jepang tersebut didengar oleh golongan muda pertama kalinya melalui radio oleh Sultan Syahrir. Selanjutnya pada peristiwa ketiga, golongan muda mengadakan rapat di Gedung Bakteriologi Jakarta nomor 17 yang sekarang menjadi Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Indonesia. Selanjutnya pada peristiwa keempat yaitu hasil rapat dari golongan muda yaitu mendesak Insinyur Soekarno dan Muhammad Hatta untuk segera memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Selanjutnya pada peristiwa kelima yaitu golongan muda mengutus Darwis Wicana dan Ahmad Subarjo untuk menemui golongan tua dan melakukan perundingan. Selanjutnya pada peristiwa keenam yaitu setelah perundingan tersebut terjadi perbedaan pendapat antara golongan muda dan golongan tua. Karena adanya perbedaan pendapat tersebut, maka golongan muda melakukan penculikan terhadap Insinyur Soekarno dan Muhammad Hatta dalam artian diamankannya kedua tokoh tersebut ke Rengas Dengklok, Jawa Timur. Nah, inilah yang melatar belakangi terjadinya peristiwa Rengas Dengklok. Penculikan tersebut dilakukan pada tanggal 16 Agustus tahun 1945 pukul 3 dini hari waktu Indonesia Barat. Penculikan dilakukan oleh golongan muda yang mana maksud dari penculikan tersebut dijauhkannya Insinyur Soekarno dan Muhammad Hatta dari pengaruh buruk Jepang. Karena walaupun pada saat itu Jepang telah menyerah kepada sekutu, namun Jepang belum meninggalkan Indonesia sehingga ditakutkan mereka masih bisa menyebarkan pengaruh buruk kepada kedua tokoh tersebut. Selanjutnya di Jakarta, Wicana ditemui oleh Ahmad Subarjo. Ahmad Subarjo di situ mentaruhkan nyawanya sebagai jaminan apabila keesokan harinya Insinyur Soekarno dan Muhammad Hatta tidak segera memproklamasikan kemerdekaan Indonesia secepatnya pukul 10 dan paling lambat pukul 12 siang. Lalu setelah mengatakan hal itu, Ahmad Subarjo pun diantarkan ke Rengas Dengklok, Jawa Timur oleh Yusuf Punto. Sesampainya di sana, Ahmad Subarjo, Insinyur Soekarno dan Muhammad Hatta kembali ke Jakarta, lalu merumuskan teks proklamasi pada pukul 11 malam di kediaman Laksamana Muda Maeda. Laksamana Muda Maeda sendiri merupakan seseorang dari Jepang yang sangat bersimpati terhadap perjuangan rakyat Indonesia. Selanjutnya, teks proklamasi kemudian dirumuskan oleh ketiga tokoh yaitu Insinyur Soekarno, Muhammad Hatta dan Ahmad Subarjo di kediaman Laksamana Jalan Imam Bonjol nomor 1. Yaitu pada kalimat pertama teks proklamasi, kami bangsa Indonesia dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia itu dirumuskan oleh Ahmad Subarjo kemudian dituliskan oleh Insinyur Soekarno. Selanjutnya dilengkapi dan disempurnakan oleh kalimat kedua, hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara saksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya dirumuskan oleh Muhammad Hatta. Selanjutnya setelah dilakukan perumusan teks proklamasi tersebut kemudian diserahkan kepada Sayuti Malik untuk diketik ulang. Dan pengetikan tersebut mengalami 5 amandemen. Pada amandemen pertama, judul proklamasi yang awalnya huruf kecil diubah menjadi proklamasi menggunakan huruf besar. Selanjutnya perubahan kedua, hal 2 dijabarkan menjadi hal-hal. Selanjutnya pada perubahan ketiga, kata tempo yang awalnya menggunakan tambahan huruf H diubah dan disempurnakan menjadi tempo tanpa huruf H. Selanjutnya pada perubahan keempat yaitu Jakarta 17 805 diganti menjadi Jakarta hari 17 bulan 8 tahun 05. Selanjutnya pada perubahan kelima yaitu wakil-wakil bangsa Indonesia diubah menjadi atas nama bangsa Indonesia. Selanjutnya teks proklamasi itu ditandatangani oleh Insinyur Soekarno dan Muhammad Hatta atas suruhan dari Soekarni. Selanjutnya, setelah pengetikan tersebut, ternyata Burhanuddin Muhammadiyah menyaksikan proses pengetikan tersebut dan Sayuti Malik yang membuang teks naskah proklamasi yang asli, kemudian Burhanuddin memungutnya dan menyimpannya sebagai dokumen pribadinya, disimpan selama kurang lebih 49 tahun. Selanjutnya, Burhanuddin Muhammadiyah baru menyerahkan teks naskah proklamasi tersebut pada tahun 1992 kepada Soeharto, kemudian diabadikan oleh wartawan. Sehingga sampai sekarang ini Burhanuddin Muhammadiyah dikenang jasanya karena telah memungut teks proklamasi yang asli sehingga kita masih bisa melihat teks naskah proklamasi yang asli.
Selanjutnya keesokan harinya, pada tanggal 17 Agustus tahun 1945 di halaman rumah Insinyur Soekarno, Jalan Pegangsaan Timur nomor 56 Jakarta. Pada saat itu diproklamasikanlah kemerdekaan Indonesia dan dikibarkan bendera merah putih yang telah dijahit oleh Ibu Fatmawati. Dikibarkan oleh 3 tokoh yaitu Suhud, Latif Hendraningrat, dan Trimurti, diiringi dengan lagu kebangsaan Indonesia Raya ciptaan W.R. Supratman. Selanjutnya pada keesokan harinya tanggal 18 Agustus tahun 1945 untuk pertama kalinya PPKI melakukan sidang pertamanya, yang mana pada saat itu membahas tentang rancangan Undang-Undang Dasar dan pengesahan Undang-Undang Dasar dan pembukaannya, yang mana telah dirancang pada sidang kedua BPUPKI, yang selanjutnya menunjuk Insinyur Soekarno dan Muhammad Hatta secara aklamasi sebagai Presiden dan Wakil Presiden Indonesia, ditunjuk oleh Otto Iskandar Dinata. Kemudian yang ketiga, membentuk komite nasional untuk membantu tugas Presiden sementara waktu sebelum dibentuknya MPR dan DPR. Selanjutnya pada sidang kedua terjadi pada tanggal 19 Agustus tahun 1945. Pada sidang kedua sendiri dibahas tentang pembentukan 12 Departemen Negara beserta menterinya dan pembagian 8 provinsi wilayah Indonesia, yaitu Provinsi Kalimantan, Sumatera, Jawa Barat, Jawa Timur, Jawa Tengah, Maluku, Sulawesi, dan Sunda Kecil atau Nusa Tenggara. Selanjutnya pada sidang ketiga yang terjadi pada tanggal 22 Agustus tahun 1945, pada tanggal 22 Agustus ini dibahas tentang pembentukan Badan Keamanan Rakyat atau BKR yang sekarang menjadi TNI atau Tentara Nasional Indonesia. Selanjutnya dibentuk pula Panitia Nasional Indonesia atau PNI. Dibentuk pula Komite Nasional Indonesia Pusat atau KNIP yang sekarang berpusat di Jakarta. Saya rasa itu adalah beberapa peristiwa-peristiwa penting dan bersejarah yang terjadi dari tahun 1941 hingga tahun 1945. Harapan saya sebagai penerus generasi bangsa adalah semoga kita bisa tetap mengenang dan menghargai jasa para pahlawan yang telah memperjuangkan kemerdekaan Indonesia. Sekian dari saya. Dan cukup itu yang dapat saya sampaikan. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.